Namun orang-orang kaum kafir atau kaum musyrik, kaum Quraisy tidak percaya dengan adanya kebangkitan tersebut. Sehingga di sini kemudian Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Padahal buktinya telah jelas. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sedemikian rupa, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Apa yang menghalangi mereka untuk tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila mereka dibacakan Al-Quran, maka mereka enggan untuk bersujud. Jadi mengapa mereka tidak mau beriman? Mengapa mereka tidak bersujud? Tidak lain adalah karena hatinya telah tertutup untuk kebaikan. Maka kemudian yang perlu kita syukuri betul di dalam hidup ini adalah kita masih diciptakan oleh Allah, masih bisa beriman kepada Allah. Status hamba itu menjadi status tertinggi di dalam kehidupan kita. Jadi silahkan Bapak mau jadi punya jabatan seperti apapun, punya titel setinggi apapun, punya kekayaan sebanyak apapun, tapi ingat bahwa yang tertinggi, level tertinggi itu statusnya adalah sebagai hamba Allah. Bisa dibayangkan sekarang, umpamanya kita menjadi presiden, tapi tidak menjadi hamba Allah, maka status presiden itu tidak ada nilainya sama sekali di dalam agama. Punya kekayaan melimpah ruah, tapi kalau nggak mau menjadi hamba Allah, tetap nggak ada nilainya sama sekali. Jadi dengan diciptakannya kita atau diberikan oleh Allah kemampuan untuk beriman kepada Allah, berislam, beriman, dan menjadi hamba Allah, itu kita sudah menempati status tertinggi di dalam hidup. Ini yang perlu kita syukuri. Selama ini kita bersyukur itu kalau mendapatkan rezeki, kalau mendapatkan kesehatan, kalau mendapatkan sesuatu yang dianggap beruntung, itu baru bersyukur. Nah, status kita sebagai hamba Allah mampu beriman itu sudah bersyukur luar biasa. Bayangkan orang-orang dulu sudah ketemu Rasulullah saja nggak beriman. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah itu nggak beriman. Lah kita yang nggak pernah ketemu Rasul sama sekali, ketemunya juga barangkali dalam mimpi, juga barangkali potongan-potongan kayak kita ini apa ya, pernah mungkin buat ketemu Rasul, paling ketemu berdua, mau ketemu Rasul, orang yang ketemu Rasul dalam mimpi itu kayak ketemu beneran. Ini siapa yang bertemu dengan aku dalam kondisi tidur, dia sama hanya bertemu aku dalam kondisi terjaga. Gak pernah, saya juga gak pernah. Makanya itu kemudian kan barangkali mungkin di antara kita ada yang pernah ketemu Rasulullah aja tidak beriman. Nah kita yang gak ketemu Rasul sama sekali dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah beriman dan juga bisa menjadi hamba Allah. Itu yang patut disyukuri. Sekali lagi, level hidup tertinggi jabatan kita adalah sebagai hamba Allah, dan itu sudah disandang oleh Bapak-bapak. Kita semua menjadi hamba Allah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, kalau punya uang mau ngaji, mau pengajian, mau baca Quran, sudah luar biasa. Ini yang patut kita syukuri. Jangan sampai seperti mereka. Kenapa mereka tidak mau beriman? Karena hatinya yang tertutup. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan Al-Quran mereka tidak mau bersujud. Nah, kita ini yang nggak kenal isi Al-Quran tetap kita mau sujud. Nah, kalau sudah hebat, kurang hebat kayak apa? Kurang hebat kayak apa?
Kalau mereka orang Arab mungkin ngerti. Ya, misalnya Umar bin Khattab ketika membunuh adiknya, ini namanya Fatimah. Fatimah, kalau baca sejarah tadi itu Fatimah itu ada nama putri Rasulullah, ada juga adiknya Umar. Umar ketika membunuh Fatimah, dia melihat, dia mendengar bahwa Fatimah itu membaca Al-Quran. Begitu Fatimah membaca Al-Quran, ini direbut Al-Quran. Karena dalam pikirannya kok ada bacaan seperti itu sebagus itu. Begitu direbut, tetap dihalang-halangi. Fatimah tidak mau memberikan karena apa? Dibilang bahwa engkau adalah orang yang najis, maka tidak boleh untuk memegang Al-Quran. Syaratnya kamu harus mandi dulu, harus wudhu dulu. Umar nurut, mandi dulu, kemudian disuruh wudhu, ya wudhu dulu. Padahal itu belum bisa. Akhirnya kemudian diberikan bacaan Al-Quran itu, kemudian dia baca sendiri. Setelah dia baca, dia nangis, kemudian besoknya dia masuk Islam, langsung mencari Rasulullah. Mereka paham dengan Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Nah kita gak paham dengan Al-Quran, tapi beriman. Kurang apa juga? Bedanya itu jauh. Mereka paham tidak beriman, kan kurang ajar betul. Nah kita gak paham aja bisa beriman, apalagi paham. Apalagi pakai ngaji-ngaji kemudian paham. Nah di sini makanya Al-Quran mengatakan fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'an la yasjudun. Nah terus kemudian di situ saya catat, di situ ada catatannya wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'an la yasjudun. Itu kalau di dalam mushaf itu sudah masuk ayat sajdah. Ayat sajdah di dalam Al-Quran itu ada berapa? 14 atau 15 ya. Nah di situ dan salah satunya ini. Namun ada perbedaan pendapat. Kalau pedomannya riwayatnya Abu Hurairah, maka ini adalah ayat sajdah. Tapi Imam Malik tidak mengatakan bahwa ini adalah ayat sajdah. Karena menurut Imam Malik di Quran Al-Mufassal, apa Quran Al-Mufassal itu? Pokoknya di Quran Al-Mufassal itu di surat-surat Al-Mufassal atau surat-surat yang pendek itu tidak ada ayat sajdah. Tapi berdasarkan konsepsi Quran itu dibagi menjadi 4. Kalau Quran itu dibagi menjadi 4. Ada yang di sini saya terangkan, satu ada namanya surat At-Tiwal. Suratnya panjang-panjang. Seperti Al-Baqarah, seperti surat Ali Imran, seperti surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Anfal, surat At-Taubah. Dan ada yang menambahkan surat Yunus. Itu kan suratnya panjang-panjang. Nah ini namanya surat At-Tiwal. Jadi saya catatan pembagian surat di dalam Al-Quran berdasarkan jumlah ayatnya. Satu namanya surat At-Tiwal, panjang-panjang suratnya, itu biasanya di awal-awal. Kemudian yang kedua surat Al-Mi'in atau Al-Mi'un. Dari kata mi'ah itu 100. Ayatnya itu kurang lebih ya 100, ada kurangnya, ada lebihnya. Jadi lebih pendek dari surat-surat yang tadi. Itu jumlahnya kira-kira 100 ayat atau yang mendekatinya. Itu namanya surat misalnya surat Yusuf, surat Maryam, nah, surat Yunus ada mengatakan bahwa dia surat Al-Mulk. Kemudian yang ketiga surat di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Masani, dinamakan dengan Al-Masani karena diulang-ulang. Seperti surat Yasin, Al-Isra dan lain sebagainya. Itu pokoknya itu namanya surat Al-Masani. Jadi ada banyak, ada 17 atau berapa surat itu saya nggak hafal. Yang terakhir ada surat Al-Mufassal. Nah ini yang tadi kita bahas. Tadi ada surat Al-Mufassal. Suratnya itu pendek-pendek. Al-Mufassal ini dibagi menjadi 3. Ada Mufassal At-Tiwal, ada Mufassal Al-Wasil, ada Mufassal Al-Qisar. Ada yang panjang, surat-surat pendek tapi tergolong panjang. Ada surat-surat pendek tergolong tengah-tengah. Ada
ada surat-surat yang pendek tetapi tergolong sangat pendek sekali. Kayak Qul a'udzu nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu namanya surat yang pendek tapi sangat pendek sekali. Nah, surat yang pendek-pendek itu dibagi menjadi 3. Ada yang tergolong panjang, misalnya An-Naba. Nah, suratnya apa aja gini? Surat yang dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalah. Surat Qaf sampai Al-Mursalah termasuk surat Al-Muzammil, surat Al-Insan, surat apalagi Al-Mudassir, Al-Ma'arij dan seterusnya sampai nanti pokoknya juz 29 sampai akhir juz 29 itu namanya surat pendek tapi tergolong panjang. Ada juga surat pendek tapi tergolong tengah-tengah, yaitu mulai dari surat An-Naba sampai surat Al-Duha. Baru kemudian Duha sampai surat An-Nas, itu surat yang paling pendek sekali. Pendek sekali juga. Makanya dinamakan Mufassal Al-Qisar. Al-Mufassal Al-Qisar. Surat yang pendek yang biasa kita baca kalau sholat. Seringnya kan membaca itu kuliah sama sampai lecek kuliah sama kudu. Itu karena surat yang paling pendek. Udah gak ada lagi surat yang pendek. Kita nggak pernah baca surat yang agak panjang dikit, misalnya Qisar tapi Al-Mutawassit. Surat pendek tapi yang tengah, mulai dari surat Amma Yatasaalun sampai wal. Nanti bapak-bapak juga harus nyoba sekali-kali. Bagaimana caranya Pak? Ya pakai baca Al-Quran juga nggak apa-apa, nyoba biar pernah, maksudnya itu biar pernah bersolat sunnah, bersolatnya yang panjang. Ya harus coba. Kenangan kita nanti Pak di hadapan Allah yang paling kita ingat itu sholat, sujud pada Allah, itu aja. Itu paling itu yang paling nanti memori kita di hadapan Allah yang paling terkesan cuma itu. Makanya kemudian sholat itu dicoba mulai sekarang dilatih. Kita latihan bareng. Bukan kalau saya sudah bisa belum. Kita juga sama-sama nggak bisa sholat. Ya bisa juga jengkirnya bisa, cara berpunya bisa, tapi menghayatinya itu, sampai orang sholat ketagihan itu kan ya nggak bisa. Jadi gini, Imam Zainal Abidin itu sholat sehari semalam itu sampai 1000 rakaat itu tidak direncanakan. Di sholat saking enaknya, kemudian mengulang lagi itu sehari semalam itu bisa sampai 1000. Saking nikmatnya. Kalau kita kan nggak sholat ini cepat selesai. Loh, Nabi itu kalau sholat itu gini, bagi Rasulullah sholat itu diistirahatkan. Artinya apa? Sholat itu menu yang terbaik bagi Rasulullah. Makanya kalau sudah lama nggak sholat Rasulullah itu ya zuhur, pokoknya itu jaraknya agak lama. Itu sudah keluar masuk rumah itu kok belum zuhur aja, kok belum zuhur aja. Kalau kita kan nggak keluar masuk kok sudah zuhur. Iya kan? Bedanya begitu. Dan dicek itu ada sahabat itu yang nyoba sholat yang mensifati sholatnya Rasulullah. Begitu Rasulullah sholat itu ditinggal untuk nyembelih kambing, kemudian ngulitin semua terus balik lagi, itu belum selesai. Saking apa ya? Saking lamanya, saking nikmatnya. Lah orang-orang yang diimami oleh Rasulullah, ya nikmat juga dia paham tentang bacaan. Makanya kan di dalam kisahnya itu kan sampai 100 ayat yang dibaca sampai 200 ayat. Tapi itu Rasulullah ya, nggak usah kita tiru. Kalau kita ingin sunnah di situ ya sunnah, sholat sunnah sendiri di rumah. Kalau sholat di masjid sampai 200 rakaat itu berubah. Siapa yang udah aja sholat 200 ayat, baru 20 ayat aja, besoknya lagi sudah nggak mau. Sholat terawih itu kan kalau jujur-jujurnya Pak, sholat terawih bahwa sebenarnya 20 apa yang 8. Karena apa? Karena 8 lebih singkat kan? Coba kalau umpamanya 20 sejam, terus sholat 8 1 jam juga, milih yang mana? Mesti milih 20. Sekarang kalau dibalik, 20-nya setengah
jam tapi sholat 8 rakaat 1 jam, tetap milih 20. Jadi pilihan Bapak-bapak, pilihan kita itu bukan karena rakaatnya, tapi yang dipilih oleh kita itu adalah karena cepatnya. Semakin cepat semakin bagus. Nah, itu kan intinya kan itu sebenarnya. Padahal nanti juga di hadapan Allah itu yang paling terkesan kita sebagai hamba Allah, kita pernah sujud dan itu kita ingat terus nanti sampai ke sana. Makanya mulai sekarang ya kita latih. Latihan itu kalau di sholat jamaah barangkali sendiri, dilatih sholat sunnah sendiri. Sholat sunnah dilatih, dinikmati bagaimana sujud, nikmatnya sujud kepada Allah. Sama-sama, bukan saya sudah bisa kan, kita juga sama-sama. Nah, kan balilladzina kafaru kadzibun wallahu a'lamu bima yu'un wa basyirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Balilladzina kafaru kadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Sudah dibacakan Al-Quran, sudah dijelaskan sedemikian rupa dalam Al-Quran, maka mereka orang-orang kafir masih tetap mendustakan. Wallahu a'lam bima yu'un, padahal Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan pasti diketahui oleh Allah. Mungkin barangkali keimanan kita pernah mengatakan apa iya, kan gitu kan? Apa iya Allah tahu? Begini Pak, karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang menciptakan kita semua, maka apa yang dilakukan, sesuatu yang diciptakan itu sudah direncanakan. Dan karena sudah direncanakan, pasti yang membuat rencana tahu. Siapa yang membuat rencana? Allah. Sama dengan kalau kita menata di kamar. Kita punya kamar, kemudian kita tata, kita susun kamar itu. Terus kemudian kita di luar kamar dan ditanya. Ditanya. Padahal di kamar tadi kita naruh kunci motor di atas buku, di atas rak buku. Begitu kita ditanya di luar, maka kita ada orang yang masuk ke dalam kamar, dia memindahkan, itu aja kita tahu. Jadi, siapa yang pindahin kunci motor ini tadi? Nah, kenapa kok dia tahu? Karena dia yang menciptakan, dia yang membuat. Nah, Allah pun demikian. Allah yang menciptakan, Allah yang membuat kita. Jadi Allah mesti tahu. Gak mungkin gak tahu. Apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Hanya malu, mestinya kita malu. Bahkan gini Pak, ibadah yang menjadikan ibadah sunnah tentunya, ibadah sunnah yang menjadikan kita sombong, itu lebih baik tidak beribadah tapi membuat kita merasa salah kepada Allah. Sekali lagi, ibadah kita yang membuat kita sombong itu lebih baik kita tidak beribadah tapi gak pakai sombong. Karena semua mesti ada penyakitnya. Orang yang ahli ibadah itu penyakitnya ujub, sombong dia. Itu mesti, itu bawaannya. Nah, orang yang nggak ibadah itu dia punya penyakit namanya malas. Jadi ada sama-sama. Jangan terus dengan usaha sudah sholat ini terus sudah aman. Kalau kita nggak ngerti ilmunya mesti sudah rajin puasanya puasa Daud, puasa enggak kan? Selama 10 tahun. Kemudian sana kemari melihat orang makan. Akhirnya apa ya? Menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Ini berbahaya. Sama bahayanya juga orang yang nggak puasa sama sekali. Ada orang tahajud gitu, sana kemari cerita tahajud, melihat orang yang ngorok itu kayaknya
ujung ini juga bahaya. Jangan dikira nggak ada penyakitnya. Semua ibadah itu ada penyakitnya. Nah, orang yang orang yang benar juga ada penyakitnya. Dia penyakitnya sombong. Maka kemudian yang terbaik itu bagaimana? Yang terbaik itu begini. Orang yang tidak mengerti dia mau mengaji. Orang yang mengerti dia mau mengajarkan. Dan dia dapat Allah sama-sama sebagai hamba Allah. Yang mengajarkan karena ditugaskan ilmu yang diberikan oleh Allah untuk diajarkan. Yang tidak mengerti mengaji juga menjadi hamba Allah supaya mengerti, supaya mampu beribadah. Jadi sama-sama punya penyakit. Kita ini semua sama-sama punya penyakit. Kita nggak ibadah, kita makan malas. Kita ibadah hati-hati, kita sombong. Nah, makanya harus kita perangi. Tetap kita beribadah, tapi jangan sampai ibadah itu menjadikan kita merasa paling dekat dengan Allah, orang lain jauh. Itu yang harus dihindari betul. Supaya apa? Supaya seperti yang disabdakan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa kita semua ini diketahui. Cuman saat ini kita ditutup. Gitu. Andaikan keburukan kita nggak ditutupi oleh Allah, ya nggak ada orang mau dekat dengan kita. Jangankan orang lain, istri, anak aja mungkin nggak mau dekat dengan kita. Kita ini karena kebanyakan banyak buruknya, tapi ditutupi oleh Allah. Tapi kan nggak kelihatan, makanya nggak kelihatan. Begitu ke masjid ya sama-sama baik, kan gitu kan? Begitu pengajian ya sama-sama rapi. Terus, tapi dalam batinnya ini, kalau umpamanya kelihatan kan ya macam-macam. Umpamanya nih, si A benci si B, si B benci si C. Ini kalau kelihatan, karena kan si B sama si A, B, C ini nggak bakal mengumpul. Tapi ini masih ditutupi oleh Allah. Nah, maka kemudian ayo kita benar-benar membersihkan hati dengan jalan seperti apapun. Salah satunya adalah bisa kita dengan cara berbanyak ibadah, tapi ingat ketika berbanyak ibadah hati-hati jangan sampai sombong. Juga jangan menghindari ibadah, karena orang menghindari ibadah itu berarti dia memalas. Dan itu sama-sama dikutuk oleh orang malas di Islam, orang ujuk di jalan. Jadi jangan pernah merasa aman. Ayo kita tetap bersyukur kepada Allah semata-mata hanya menjalankan fungsi hidup kita sebagai hamba Allah. Nah, kalau orang yang sudah mendustakan begitu, kalau orang yang apa yang dia simpan bahwa berbeda dengan lahiriahnya, bagaimana? Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum, maka berilah berita gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Kalau sudah demikian, maka mereka akan diberikan kabar bahwa azab pedih akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi siapapun yang mendustakan Al-Quran, mendustakan itu modelnya macam-macam. Jangan dikira mendustakan itu nggak percaya kan? Nggak percaya sebagian dari isi Al-Quran itu sudah bagian dari mendustakan Al-Quran. Misalnya begini. Di Al-Quran itu dikatakan bahwa siapa yang menginfakkan sebagian hartanya, maka akan dibalas oleh Allah 100 bahkan sampai 700 atau lebih. Kok terus kemudian kita tidak percaya dengan itu, bahkan kita tidak mau melakukan sama sekali? Itu namanya mendustakan. Kalau masih nggak mau melakukan tapi masih percaya, itu belum mendustakan. Hanya dia tidak mau mengamalkan. Apalagi ajaran-ajaran agama itu kan berbeda dengan konsep kitab. Pada umumnya ajaran agama itu, ajaran kebaikan, itu biasanya bertentangan dengan nurani kita, bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan nafsu kita. Nah, contohkan begini. Di dalam Al-Quran wal akhiratu
Padahal menurut hukum kita, nah ini sekarang, menurut hukum kita, yang dulu didahulukan, yang terakhir diakhirkan, kan gitu kan? Seluruh pekerjaan kita kan begitu. Umpamanya orang mau hajatan, orang yang mau hajatan itu tendanya dulu, apa undangannya dulu? Nah, undangan, karena undangan itu didahulukan yang dulu, baru terus kemudian nanti tendanya, baru kemudian nanti makannya, kan gitu kan? Gak dibalik loh. Apa makannya dulu dikeluarkan, terus kemudian kita masang tenda, terus kemudian kita ngundang orang? Enggak. Hukum manusia itu selalu mendahulukan yang dulu, mengakhirkan yang terakhir, gitu ya. Coba sekarang kita pindah ke Al-Quran. Kata Al-Quran enggak. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih utama. Saat ini hidup dengan akhirat duluan mana? Duluan hidup. Mestinya kan hidup di dunia didahulukan. Tapi anjurannya Al-Quran bagaimana? Akhirat didahulukan. Padahal hidup kita pengennya apa? Pengennya yang awalnya diawalkan, yang akhir diakhirkan. Udahlah, dunia dulu, orang hidup itu dunia, terus akhirat, ngapain kita mikirin akhirat? Mestinya duluan di dunia, itu dunia yang kita urusin dulu. Akhirat belakangan nanti. Mestinya kan begitu. Tapi Al-Quran enggak begitu. Ajaran agama enggak begitu. Ajaran Al-Quran justru yang akhirat kita dahulukan, dunia kita akhirkan, nanti kita akan mendapatkan dunia. Nah ini kan kebalik. Teori-teori kita itu banyak yang kebalik begitu. Teori di dalam agama. Contoh lagi misalnya yang tadi infak tadi. Orang-orang itu kalau bekerja itu kan dikumpulkan. Untuk siapa? Untuk kita. Tapi kalau menurut agama kan enggak. Kamu kerja, nanti kalau kamu mendapatkan uang, infakkan. Loh ya kan? Kan kebalik lagi. Mestinya menurut rumus hidup kita, orang bekerja itu ngumpulin uang, terus kemudian ditaruh, kan gitu kan? Ini enggak, rumus agama itu kamu kerja dulu, nanti kalau mendapatkan uang, kamu zakat enggak, dibagi lagi. Makanya hidup ini dibalik. Kalau kehidupan agama selalu dibalik. Yang bertentangan dengan siapa? Yang bertentangan itu karena nafsu kita. Jadi sebenarnya bukan hanya nurani kita, itu nafsu kita yang menentang semua yang baik. Makanya semua yang baik di hadapan kita mesti kelihatannya menjadi itu. Fabasyirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Semua itu diadab kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Lalu bagi mereka ajrun, mempunyai pahala, mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Semua tadi yang adab-adab tadi itu kecuali untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Saya ingin menjelaskan ini agak panjang. Gini Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kita dilahirkan ini sudah dikasih bibit, yaitu iman. Iman itu sudah ada di dalam diri kita sebenarnya. Semua orang percaya bahwa ada kekuatan di luar dirinya. Nanti kemudian kekuatan itu dicari. Kita punya kekuatan di luar diri kita, yaitu Allah. Agama lain ada kekuatan dirinya, yaitu Tuhannya masing-masing. Nah, keimanan ini harus dipelihara. Ibaratnya kita punya keimanan itu ditanam oleh Allah di dalam hati, terus kemudian kita disuruh untuk merawatnya. Merawatnya pakai apa? Pakai amal. Jadi hidup ini gak cukup hanya iman, gak cukup juga hanya dengan amal. Orang yang hanya beramal tapi tidak beriman itu ibarat pohon yang tidak ada akarnya.
tumbang, mesti mati, nggak ada gunanya. Itu kira-kira begitu lah. Begitu pula sebaliknya, ada akarnya, tapi nggak ada pohonnya. Untuk apa akar? Akar itu sudah ditanam oleh Allah di dalam diri kita, harus dikembangkan dengan amal. Makanya terus kemudian orang yang masuk surga disyaratkan iman, tapi untuk mendapatkan kenikmatan surga disyaratkan amal. Tuh. Jadi saya ingin masuk surga, asal beriman masuk surga. Jangan khawatir. Tapi kalau di sana pengen surganya seperti apa, amalnya dulu seperti apa. Makanya di surga itu kan digambarkan macam-macam. Makanannya juga beraneka ragam, minumannya juga bermacam-macam. Di sana disediakan bidadari dan lain-lain sebagainya, kan banyak sekali. Nah, banyak sekali itu sebanyak amal kita. Makanya amal kan macam-macam. Ada yang baca Quran, ada yang wirid, ada yang puasa, ada yang sholat sunnah, kan macam-macam itu lah.